Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita semuanya masih dapat berjumpa kembali di channel Jalan Surga ini, tentunya dengan masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin, dan semua kenikmatan serta karunia-Nya tak kurang dari suatu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Tak lupa juga seperti biasanya, sebelum Gus lanjutkan, terlebih dahulu Gus selalu mengajak seluruh saudaraku kaum muslimin dimanapun saja berada, untuk terlebih dahulu marilah kita sama-sama menyampaikan salawat dan salam tentunya hanya kepada beliau junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana sama-sama kita ketahui kita bersyukur kepada beliau dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat beliau lah kita semuanya, khususnya umat muslim dimanapun saja berada, telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau cahaya seperti yang kita rasakan saat ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Baiklah kaum muslimin rahimakumullah, sahabat jalan surga dimanapun saja berada yang dirahmati Allah, puji syukur kepada Allah. Pada kesempatan kali ini Gusli akan mengijazahkan satu buah amalan ilmu yang insya Allah ini nantinya bisa bermanfaat untuk saudara-saudaraku dimanapun saja berada. Sama-sama kita ketahui, untuk di zaman saat ini kita memang harus mengakui begitu sangat susahnya, sangat sulitnya, terutama masalah ekonomi ataupun finansial. Mungkin saat ini sedang memiliki hutang jumlahnya dari puluhan juta, ratusan juta hingga miliaran. Yang usahanya berantakan, yang bisnisnya berantakan, bisa jadi rumah tangganya berantakan, hutang yang menumpuk dan sebagainya. Insya Allah saudara-saudaraku, jika ini nantinya saudara-saudaraku bisa mempraktekkan sesuai dengan apa yang Gus disampaikan ini nanti, dengan satu catatan, dilaksanakan atau dikerjakan secara istiqomah dengan hati penuh ikhlas, keikhlasan dan keyakinan hanya satu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah pada saatnya nanti apa yang menjadi hajat saudaraku saat ini akan segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya. Amin. Seperti yang sudah Gus sampaikan di atas, seperti di judulnya, kaya itu super mudah. Untuk menggapai kaya itu sangatlah mudah. Itu sebetulnya memang bukan hanya pepesan kosong atau isapan jempol belaka. Kenapa? Pada dasarnya memang faktanya, realitanya memang benar adanya. Untuk menjadikan diri kita sendiri menjadi makhluk Allah atau hamba Allah itu yang berkecukupan, ya, kaya raya. Tentunya tujuan kita bukan hanya duniawi saja. Artinya kekayaan yang kita dapatkan nantinya dari situlah kita akan bisa lebih semakin fokus dalam beribadah. Dengan harta yang kita miliki bisa kita saling berbagi kepada sama hamba Allah yang mungkin saat ini membutuhkan pertolongan. Bisa menyantuni anak yatim, anak piatu, parkir miskin, para kaum duhapa yang memang membutuhkan pertolongan kita. Selama ini kita hanya bisa menjadi penonton saja. Niat hati ingin berbuat baik, niat hati ingin menyantuni orang lain, niat hati pun ingin bersedekah di setiap waktu, tapi apa daya, faktanya memang tidak ada yang mau disedekahkan. Dengan begitu kita hanya bisa meratapi nasib saja saudaraku. Ada pembangunan di masjid sebelah kita tidak bisa membantu apa-apa. Ada di pondok pesantren yang butuh bantuan pembangunan ini itu, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sekecilnya dari tetangga lingkungan kita ada yang sedang kena musibah, kita pun bahkan tidak bisa memberikan apa-apa selain hanya satu buah doa. Dan tidak bisa kita pungkiri, tentu saja kita sebagai sama hamba Allah ingin dalam hati ini, ya Allah seandainya aku punya rezeki lebih, aku pengen membantu si A, katakanlah dengan
Ya, bantuan bisa berupa harta, benda atau apapun itu. Tapi faktanya kita hanya bisa berangan-angan saja, berandai-andai saja. Karena apa? Karena dasarnya memang kita tidak mampu, ya. Jadi dengan amalan metode yang akan Gusli sampaikan ini nanti, yang Gusli ijazahkan ini nanti, insya Allah bisa untuk menjadikan taraf kehidupan ekonomi atau secara finansialnya dalam rumah tangga saudaraku semuanya bisa ada namanya perubahan, ya. Menggapai sukses dengan ridhonya ilahi. Nah, itu bahasanya. Jadi kesampingan dulu hal-hal yang lain. Sekarang pada tema kali ini mari kita fokus. Tolong disimak video dan audio ini baik-baik, ya. Jangan di skip-skip atau dilompat-lompat supaya bisa dipahami dari awal, dan nanti pun mengerjakannya pun tidak perlu ada kesulitan lagi karena sudah dipahami. Itu niat tujuan Gusli. Baiklah kaum muslimin rahimahullah, sahabat jalan surga dimanapun saja berada yang dirahmati Allah. Jadi amalan ini sebetulnya sangat pendek, sangat mudah, sangat simpel untuk dikerjakan. Yang mana sama-sama kita ketahui, kita sebagai umat muslim tentunya tidak akan pernah meninggalkan namanya sholat fardu. Itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam 1x24 jam itu ada kewajiban kita untuk menjalankan sholat fardu itu 5 waktu. Jadi momen inilah yang jangan disia-siakan. Secara kewajibannya kita melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab atau kewajiban kita dengan melaksanakan sholat fardu, ada nilai plusnya. Ini nanti amalannya diamalkan setiap kita selesai menjalankan atau melaksanakan sholat fardu, saudaraku. Jadi setelah sholat, contohnya ya, setelah sholat maghrib ini nanti dibaca sebanyak berapa? 444 kali. Setelah sholat isya diamalkan lagi, dibaca kembali sebanyak berapa? 440 kali. Setelah sholat subuh dibaca lagi 444 kali, ya. Empatnya 3 kali, 444, ya. Dalam 444 kali itu setiap sholat selesai menjalankan sholat, baik itu sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar. Itu lakukan secara istiqomah, saudaraku. Jadi harus dipahami, jangan langsung hari ini menjalankan bolong-bolong pula. Maghribnya dapat, isyanya enggak, isyanya dapat, subuhnya enggak. Ini kan enggak boleh. Artinya tata dulu sholatmu, benerin dulu sholatmu, baru nanti semuanya akan membuahkan hasil yang sesuai dengan keinginan kita. Artinya sholat 5 waktu jangan ditinggalkan, dan setelah melaksanakan sholat 5 waktu ini dibaca 444 kali ini pun jangan ditinggalkan, saudaraku. Seberapa lama? Kalau menurut dari ilmu yang sudah pernah Gusli dapatkan dari guru-guru Gusli terdahulu yang pernah mengijazakan kepada Gusli dianjurkan untuk mengamalkan ini selama 44 hari tanpa putus. Nah, jadi nggak perlu lagi banteng tulang, perah keringat, siang malam, percuma, ya. Dapat pun belum tentu banyak, banyak pun belum tentu berkah. Nah, yang kita cari sekarang ini yang banyak berkah pula. Ya sudah, toh sholatnya kita juga tetap sholat tiap hari. Setelah sholat ya sudah, selesai sholat kita wirid zikir, kemudian baru diamalkan ini, ya. Sebanyak 444 kali. Lakukan saja, saudaraku. Setiap sholat dilakukan, setiap sholat dikerjakan selama 44 hari, jangan terputus. Insya Allah nanti akan ada kemudahan, akan ada keajaiban, akan ada pertolongan dari Allah. Apa yang menjadi doa keinginan kita semuanya pasti, saudaraku, dijabah oleh Allah SWT. Amin. Jadi kata-kata pasti itu bukan dalam arti mendahului kata Allah, ya. Yang betul kita sebagai makhluk Allah hanya menyampaikan insya Allah. Tapi dengan keyakinan, timbulkan keyakinanmu kepada Allah Sang Pencipta, kepada Allah yang wajib kita sembah, hanya kepada Allah kita meminta. Aku yakin Allah pasti kasih, ya. Yakinkan itu pasti dikasih sama Allah. Karena apa? Seperti apa yang disampaikan oleh Allah sendiri, ya, dalam firman-Nya. Aku itu adalah apa yang menjadi prasangka hambaku itu sendiri. Jadi kalau berprasangkaan kita pasti dikasih. Saya yakin pasti dikasih sama Allah. Yakinkan itu. Bentuk keyakinanmu itulah yang nanti biasanya akan mewujudkan apa menjadi keinginanmu itu sendiri.
Nah, itu secara keyakinannya pasti Allah kasih kok. Kenapa? Hukum Allah itu tidak ada yang kata-kata kalau-kalau, pasti. Ya. Sesuai dengan setiap kita selesai membaca ayat suci Al-Quran. Ya, contoh kecilnya mengaji. Ya. Kita ngaji, setelah selesai pasti ditutup dengan Sadaqallahul azim. Artinya apa? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi pasti hukum pasti itu ada di Allah. Jadi pastikan apa yang kamu ajarkan saat ini pasti juga diijabah oleh Allah. Bangun dulu keyakinanmu kepada Allah. Number one kan dulu diri kepada Allah. Dengan cara apa? Cintai dulu Allahmu, cintai dulu Tuhanmu, cintai dulu sepenuh hati. Rasa kasih dan sayangmu hanya kepada Allah. Begitu cara mencintai Allah. Ya, tapi cara mencintainya gimana, Abah? Nah, begini, Gus Dur berikan perumpamaan. Jadi seandainya ada air itu 1 ember, saudara, tumpahkan saja semuanya. Jangan ada yang sampai tersisa 1 tetes pun. Tumpahkan semuanya. Begitulah rasa kasih, rasa sayang, rasa yakin kita hanya kepada Allah. Yang adanya 1, kalau sudah ditumpahkan semuanya kepada Allah, diberikan semuanya kepada Allah, dengan 1 prinsip, just because I love you to Allah. Itu hanya 1 rasa cinta dan kasih yang banyak pada Allah. Number one kan dulu Allah, nomor 1 kan Allah, kedepankan dulu Allah. Selalu libatkanlah Allah setiap dalam segala urusan, apapun itu. Itu cara mencintai Allah. Jadi jangan ada sedikit pun yang tersisa. Jangan hanya menangis, saudaraku, meneteskan air mata yang jatuh ke bumi secara sia-sia. Hentikan itu. Semuanya tidak akan ada gunanya. Tapi jika engkau meneteskan air mata hanya kepada Allah Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki dari langit, bumi dan beserta isinya ini, maka yakinlah tetesan air matamu tidak akan menjadi hal yang sia-sia. Artinya begitulah cara mencintai Allah. Jangan separuh-paruh, jangan tanggung-tanggung. Begitu juga cara membangun keyakinanmu itu sendiri. Karena keyakinan itulah modal utama. Sama saja kita mengerjakan suatu hal. Kalau kita didasari dengan masih ada pemikiran, sedikit saja keraguan yang meragukan, maka hasilnya pasti sia-sia. Tapi kalau yakin saya pasti bisa, saya pasti mampu, maka lihatlah nanti hasilnya. Saudara kan bisa merasakan sendiri hasilnya, ya. Baiklah, saudaraku. Jadi amalannya apa Gus ini yang perlu diamalkan? Setiap setelah kita melaksanakan sholat fardu atau 5 waktu, dibaca sebanyak 444 kali itu, boleh dicatat, boleh direkam, atau video ini nanti diputar-putar ulang kembali, saudaraku, hingga hafal. Sangat pendek ya. Yang perlu dibaca sebanyak 444 kali itu adalah Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin karimil abai wa umahad. Nah, boleh gue ulangi ya. Simak baik-baik. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin karimil abai wa umahad. Gitu ya. Sangat mudah, saudaraku. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin karimil abai wa umahad. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin karimil abai wa ummahat. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin karimil abai wa ummahat. Itu dibaca berulang sampai 444 kali dalam 1 kali duduk setiap melaksanakan sholat. Setelah itu bagaimana Gus? Setelah itu baru berdoa kepada Allah. Mintalah apa yang kamu minta. Itu caranya. Di situ artinya kalau kita ingin meminta sesuatu kepada siapapun, ya dirayu dulu, dipuji dulu. Nah, begitu caranya. Seperti kita mau meminjam apapun kepada sama manusia, mau minta apapun kepada sama manusia, pasti kan Assalamualaikum, ngobrol dulu, kemudian dipuji, waduh rumahnya ini bagus ya Pak Ibu, waduh ini begini, waduh Ibu. Nah kan begitu. Begini Bu Bapak, tujuan niat kenapa itu saya kesini. Yang pertama pengen silaturahmi, yang keduanya ada sesuatu hal yang mau saya sampaikan, saya mau minta tolong, mau pinjam ini atau minta itu. Dengan begitu akan terketuklah hati tuan rumah yang kita tuju tadi.
Begitu caranya saudaraku. Jadi jangan tahu-tahu datang nyelonong. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini saya kesini mau pinjam duit 500.000 atau 500 juta. Memang lo siapa? Ya. Kita sesama manusia saja masih menggunakan namanya adab dan etika. Masih ada permisi, masih ada basa-basinya, ngobrol dulu baru menyampaikan itu. Nah, begitu juga cara kita. Ini lebih-lebih kepada Allah. Datang-datang setelah sholat langsung. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Udah tengok kanan, tengok kiri, tutup salam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah minta duit ya Allah. Lunaskan hutangku ya Allah. Berikan aku kemudahan ya Allah. Minta ya Allah. Aku membutuhkan uang 500 juta ya Allah. Please ya Allah jangan kebalik ya Allah. Wah ini sudah please jangan kebalik, maksa lagi. Apa kata Allah? Hei memang kamu siapa? Ya tak? Begitu ditanya balik. Oke kita kembalikan lagi. Kamu minta ini minta itu, minta ini minta itu setiap hari. Pertanyaanku satu kata Allah. Apa yang sudah kamu berikan padaku? Bisa jawab gak saudaraku? Pasti geleng-geleng. Ternyata apa yang kita minta belum sebanding dengan apa yang kita beri. Sedangkan dalam setiap sholat itu kita banyak banget doanya diminta. 5, 10, 16 permintaan karena diminta. Ya Allah tolong ya Allah rukunkan rumah tangga kami ya Allah. Ya Allah sembuhkanlah aku dari penyakitku. Ya Allah lunaskan hutangku ya Allah. Ya Allah lancarkanlah daganganku ya Allah. Ini yang mumet siapa? Yang pusing siapa? Malaikatnya. Sampai pusingnya malaikat nyatet, minta rumah, minta sehat, minta rukun, minta lancar. Belum selesai ditabrak terus doanya. Yang terjadi apa? Coretannya tulisannya malaikat nggak jelas nih bisa-bisa. Ini perempuannya begitu ya. Kemudian catatan tadi dibawa ke atas. Malaikat apa yang diminta oleh si fulan itu? Ini ya Allah. Kok tulisannya kayak gini? Ya karena dia mintanya banyak banget dan cepet banget ya Allah. Nggak kebaca nih. Terus gimana? Gak jelas ini minta apa, saya juga gak tahu kata malaikat. Udah hapusnya dibuang. Nah gak dikasih jelas. Catatannya dibawa malaikat ke atas disampaikan kepada Allah, catatannya gak kebaca. Kenapa? Ya karena rakusnya kita sendiri. Udah mintanya ngebut, mintanya banyak pula, tidak pula sebanding dengan apa yang kita berikan. Ya artinya saudaraku, dalam kita memohon atau memanjatkan doa kepada Allah itu ya diukurlah, disesuaikan. Yang pantas-pantas saja dan sedang-sedang saja. Ini manusia ini kan sifatnya kadang aneh. Sudah tahu bawa duit 700.000 ke dealer mintanya motor Mio atau Scoopy. Pak mau beli motor apa? Scoopy. Duitnya mana ini? Waduh bannya aja bu depan belakang ini kan. Depan aja bisa nggak dapet. Kan begitu. Ya disesuaikan lah ya. Itu contohnya saudaraku. Jangan pula ini dijadikan wah ini kok bahasa malaikat, bahasa Allah dipermainkan, bukan. Ini hanya perumpamaan contoh yang kita berikan supaya saudaraku paham. Ini loh contohnya. Bahasa-bahasa seperti ini yang saya sampaikan. Yuk introspeksi diri, sadar diri pantas atau tidak. Ngasihnya 1, mintanya 10 kan gak sebanding. Wajar saja doamu tidak dikabulkan, tidak dijawab oleh Allah. Dan maunya juga begitu minta mau langsung dikasih. Sama saja kita datang ke rumah orang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Minta itu, minta motormu 1. Langsung pergi. Ini model apa? Dikasih nggak? Ya bisa jadi dikasih kalau yang minta ini penjahat bawa pistol, bawa senjata api ngerampok. Berkah nggak? Nggak bakal berkah karena memaksa. Kan begitu hukumnya. Coba datang secara baik-baik. Kalau minjem, kalau minta. Hari ini belum dikasih, besok rayu lagi. Assalamualaikum, datang lagi. Ini saya beli perjalanan kemarin Pak minta tolong benar saya mau pinjam duit 1 juta karena ada perlu untuk berobat istri saya. Aduh belum ada loh Pak, pulang lagi besok diulangin lagi. Kira-kira kalau itu sudah lakukan, terpikir nggak, terketuk nggak pintu hatinya orang tempat kita minjam? Mintanya minta dengan hal yang sama, jumlahnya dengan jumlah yang sama, tapi dengan penuh kesabaran kita selalu mengulang ke sana dengan cara baik tentunya. Begitu juga kepada Allah. Kenapa harus dilakukan ini selama 44 hari? Supaya di hari pertama mungkin belum direspon, hari kedua belum juga, hari ketiga direspon masih dengan pertimbangan, hari keempat masih dalam tas ujian, hari kelima masih pengen melihat hasil lebih lanjutnya, hari keenam masih pengen melihat sampai di mana kita istiqomahnya, hari ketujuh dilihat lagi masih sabar nggak dia meminta dengan yang sama, dengan cara yang sama meminta kepadaku kata Allah. Apakah akan putus asa?
menjauh dariku atau akan semakin mendekatkan diri kepadaku jika di hari berikutnya belum aku berikan. Nah, artinya kita harus sadar diri, saudaraku, harus introspeksi diri. Oh, ini baru hari ke-5, hari ke-6, hari ke-7. Tapi jangan pula itu jadikan acuan. Kalau Allah pun berkehendak pagi setelah sholat subuh dibaca, pagi-pagi apa yang doa kita panjatkan ternyata dijawab oleh Allah. Nah, itu artinya adalah suatu keberkahan untuk kita sendiri. Berarti Allah sayang banget sama kita. Ada yang 3 hari, ada yang 1 minggu, ada yang 1 bulan, ada yang genap di 44 harinya. Sudah banyak terjadi seperti itu. Jadi artinya level atau dia ini batas waktunya itu berbeda-beda, tidak semuanya sama dikabulkan itu. Nah, jadi tolak ukurnya jangan pula kita paksakan. Serahkan semuanya kepada Allah, niatkan ikhlas karena Allah dan yakinkan karena Allah pasti dikasih. Allah akan lebih tahu kapan itu akan diberikan, kapan doa kita itu akan dikabulkan. Jadi jangan kita memaksa, kita menentukan. Kita harus sadar diri kita ini sebagai hamba, Allah sebagai sang pencipta, itulah yang menentukan. Jadi artinya bagaimana Gus? Ya itu tadi, lakukan secara istiqomah terus menerus, jangan pernah terputus selama 44 hari, saudaraku ya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abai wa ummahat. Itu dibaca terus banyak 440 kali setelah selesai sholat fardu atau 5 waktu. Baiklah kaum muslimin rahimakumullah yang dirahmati Allah. Gue rasa cukup sampai di sini dulu pemahaman tentang ilmu untuk menggapai kehidupan kesuksesan untuk menggapai kekayaan tentunya dalam keridhaan Allah secara cepat. Boleh saudaraku praktekkan mulai hari ini juga. Ini sifatnya sudah suatu bentuk pengijazahan dari Gusli langsung. Insya Allah bisa langsung dikerjakan atau diamalkan saudaraku semuanya. Dan khususnya untuk mendatang baru yang baru bergabung, baru menemukan jalan-jalan surga ini, kalau jika ingin mengamalkan ini dan nantinya apa yang saudaraku amalkan ini bisa bermanfaat, lebih mustajab ya, dan bisa mendapatkan keberkahannya dari apa yang kita kerjakan, mohon keikhlasan hatinya. Sebagai penembus pengijazahnya, Gusli tidak pernah meminta uang, tidak pernah meminta harta benda. Gusli hanya minta tolong dukung Gusli untuk membangun membesarkan jalan-jalan surga ini supaya kedepannya bisa bertumbuh berkembang menjadi lebih baik. Dengan cara cukup saudaraku mohon keikhlasan hatinya menekan tombol subscribe di bawah video ini, tekan tombol loncengnya dan bagikan video ini sebanyak mungkin ke sosial media manapun supaya lebih afdol, supaya lebih mustajab dan supaya lebih barokah apa yang saudaraku ambil dari keilmuan ini. Dan untuk saat ini yang sedang berhajat memiliki hajat apapun itu, seperti biasanya nanti silahkan tuliskan di kolom komentar Qabiltu dan tuliskan hajatnya, nanti akan Gusli aminkan dan kita aminkan bersama. Semoga apa menjadi hajat saudaraku segera dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya amin 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 ya Allah, amin ya rabbal alamin. Baiklah kaum muslimin rahimakumullah, sahabat jalan surga yang dirahmati Allah dimanapun saja berada. Bisa saya cukup sampai di sini dulu. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan jika ada salah silap dalam penyampaian tutur kata Gusli yang sudah Gusli sampaikan. Karena pada hakikatnya kita sebagai manusia tentunya tidak akan pernah luput dari namanya khilaf dan salah. Sekali lagi mohon dimaafkan. Karena pada dasarnya, pada hakikatnya kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Tak lupa juga Gusli ucapkan terima kasih untuk seluruh saudara-saudaraku dimanapun saja berada karena telah meluangkan waktunya menyimak video dan audio ini hingga selesai. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.